اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di mana kita masih dalam bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq, bab dorongan dan anjuran dari berakhlak mulia. Dan ini adalah pertemuan terakhir di bab ini, di mana Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan satu hadis yang berkaitan dengan doa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Kata beliau, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Rawahu Ahmadu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Jadi dari Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seraya berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, hassanta khalqi, engkau telah membaguskan penciptaan diriku, fahassin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Ini dalam satu lafaz. Dalam lafaz yang lain ada tambahan kama, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaan diriku, maka baguskanlah akhlakku. Dalam lafaz yang lain dengan hampir mirip, tapi dengan lafaz Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, ya, artinya mirip, engkau telah membaguskan penciptaan diriku, maka baguskanlah akhlakku. Dalam lafaz yang lain ada tambahan kama, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaan diriku, maka baguskanlah akhlakku. Iya, hadis ini kata beliau, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan hadis ini derajatnya sahih li ghairi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ausajah Ibnu Ramah. Ia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Asim Al-Ahwal.
dan ia telah dithiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. Imam Ad-Daruqutni mengatakan shibhu majhul, la yarwi anhu ghairu Asim la yuhtajju bih. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Asim. Akan tetapi hadits ini memiliki syahid, memiliki pendukung dari hadits Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sehingga hadits ini adalah hadits yang sahih, disahihkan oleh sejumlah ulama seperti diantaranya Ibnu Muflih dalam Al-Adab, juga Al-Imam Al-Iraqi membaguskan hadits ini sebagaimana dalam takhrijnya terhadap ahadits Ihya Ulumuddin, dan juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadits ini di dalam At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban, dan juga sebagaimana dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Jadi kesimpulannya hadits ini adalah hadits yang sahih, yang mana di dalam hadits ini terdapat doa, yang doa ini sepatutnya kita hafalkan, yang doa ini sepatutnya kita amalkan. Doa ringkas, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Dihafalkan. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sekali lagi. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Coba sama-sama. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Coba Coba Pak. Fahassin. Coba. Khuluqi. Wa hassin khuluqi. Nah, jadi artinya ya Allah hassanta khalqi, artinya ya Allah engkau telah membaguskan penciptaan diriku. Fahassin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Ya Allah, engkau telah membaguskan penciptaan diriku, maka baguskanlah akhlakku. Ini doa sering diucapkan oleh Nabi. Ini doa sering diucapkan oleh Nabi SAW. Doa meminta akhlak yang mulia. Padahal kita tahu bersama Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya. Tapi bersama dengan itu beliau juga tetap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membaguskan akhlaknya. Maka tentunya kita sebagai umatnya lebih harus lagi meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita. Dan itu yang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa memperbaiki, memperbagus dan memperindah akhlak-akhlak kita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Hadits ini di dalamnya terdapat motivasi, anjuran untuk seseorang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memperindah akhlaknya dengan doa semacam ini. Karena berakhlak dengan akhlak yang mulia itu termasuk dari karunia Allah dan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tidak semua orang Allah berikan akhlak yang mulia. Tidak semua orang mendapatkan taufik untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka Rasulullah SAW sebagai pembimbing umat ini, dalam rangka untuk membimbing mereka, Rasulullah mengulang-ulang doa ini agar itu menjadi contoh bagi umatnya agar berdoa dengan doa ini.
Iya, agar berdoa dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya, dipuji di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Tapi bersamaan dengan itu beliau tetap selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah meminta akhlak yang mulia bukan berarti akhlaknya Rasulullah tidak mulia. Rasulullah orang yang paling mulia akhlaknya. Tetapi beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang mulia. Pertama, sebagai bimbingan bagi umat, agar umat itu sadar diri. Ya, kalau beliau saja meminta kepada Allah akhlak yang mulia, maka harusnya kita lebih-lebih lagi meminta kepada Allah akhlak yang mulia. Dan juga beliau meminta kepada Allah hal tersebut supaya Allah tambah kepada diri beliau akhlak yang mulia. Karena tentu dimaklumi bahwa akhlak mulia itu yang ada pada diri seseorang bertingkat-tingkat. Ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang sangat mulia. Nah, sehingga dengan doa ini dia minta supaya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang kalau misalnya dia merasa akhlaknya sudah bagus, kemudian tidak meminta dengan doa ini. Dia tetap perlu dengan doa ini, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Dan juga dari sisi yang lain, supaya diberikan keistiqomahan untuk tetap berada di atas akhlak mulia. Karena seseorang terkadang dia mungkin mampu berakhlak dengan akhlak yang mulia, tetapi istiqomah itu yang terkadang berat. Istiqomah itu yang terkadang berat. Maka dia meminta kepada Allah dengan doa ini supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada dirinya. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada akhlak yang mulia, dan sebelum itu beliau menyebutkan penciptaan dirinya. Jadi penciptaan diri atau bentuk fisik dalam bahasa Arab disebut khalqun. Sementara akhlak mulia yang ada pada diri seseorang disebut khuluqun. Jadi hampir mirip. Khalqun itu jasad, jasmani, sementara khuluqun itu bentuk akhlak yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam diri kita, di rohani kita. Nah, sebagaimana dimaklumi bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, yakni zahirnya, lahiriahnya, dan ada unsur rohani. Itulah yang ada di dalam batinnya, yang ada di dalam hatinya. Iya. Yang mana akhlak inilah yang akan menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji dengan sangat mudahnya, tanpa harus dia memikirkannya. Iya. Maka unsur jasmani yang ada pada diri seseorang yaitu fisiknya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Adapun unsur rohani seseorang, itulah hatinya. Dan di dalam hati tersebutlah terletak akhlak yang mulia. Itu dari bawaan yang ada di dalam hati seseorang. Iya. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Maka seseorang ketika dia sadar bahwa dirinya terdiri dari dua unsur tersebut, unsur jasmani dan unsur rohani, maka
manusia terkadang hanya memikirkan unsur jasmaninya tanpa melihat kepada unsur rohaninya. Jadi dari sisi jasmani dia betul-betul merawat dirinya dengan perawatan-perawatan, entah itu dengan berolahraga, entah itu dengan diet, entah itu dengan mempercantik diri dan lain sebagainya dari hal-hal yang membuat fisiknya lebih menarik. Namun terkadang dia lalai dari hal yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Membaguskan rohaninya. Kalau kita lihat banyak dari manusia, bahkan tidak kalah orang-orang kafir, mereka berlomba-lomba untuk membaguskan jasmaninya dengan berbagai macam cara. Terlebih terkadang kita lihat pada kaum Hawa, kaum wanita. Nah, mereka akan membeli apapun yang harus mereka beli untuk membaguskan jasmaninya. Tetapi dia lalai daripada unsur yang kedua yang ada pada dirinya, yaitu unsur rohaninya. Unsur rohaninya. Iya. Dari sini kata para ulama, manusia itu ada 4 macam. Ada manusia yang bagus jasmani dan rohaninya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sempurna jasmaninya dan rohaninya. Iya. Jadi Rasulullah paling sempurna sudah. Sehingga kata para ulama, Nabi SAW meminta dengan doa ini sebagai bentuk pengakuan terhadap nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliau meminta agar nikmat tersebut terus-menerus ada pada diri beliau. Dan juga sebagai apa? Bimbingan kepada umat agar bersungguh-sungguh di dalam membaguskan rohaninya, membaguskan akhlaknya. Iya. Maka contoh yang paling sempurna orang yang bagus jasmani dan rohaninya, bagus fisik dan akhlaknya adalah Rasulullah. Dan juga orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan manusia yang mereka bagus bukan hanya pada fisiknya tetapi juga pada akhlaknya. Yang kedua, ada dari manusia yang buruk fisik dan akhlaknya. Ada manusia yang buruk fisik dan akhlaknya. Wa hadza min aqbahin nas, dan ini adalah seburuk-buruknya manusia. Buruk fisiknya, buruk pula akhlaknya. Nah, kemudian yang ketiga, di antara manusia ada yang buruk fisiknya, kurang menarik fisiknya, tetapi bagus akhlaknya. Nah, maka orang yang seperti ini adalah di antara orang-orang yang sangat baik. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan fisik, tetapi yang Allah lihat adalah akhlak. Yang Allah lihat bukan penampilan zahir, tetapi yang Allah lihat adalah apa yang ada di dalam batinmu. Sebagaimana dalam hadits yang masyhur, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada rupa dan jasadmu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalanmu. Nah, dan yang keempat, ada manusia yang bagus fisiknya tapi buruk akhlaknya. Dan ini diantara manusia yang sangat buruk, karena dia hanya memikirkan atau mementingkan kebagusan fisiknya, jasmaninya, tetapi dia tidak memperdulikan rohaninya, yaitu akhlaknya. Nah, dan ini keadaannya seperti orang-orang munafikin. Orang munafikin hanya baik di luar tapi buruk di dalam. Nah, begitulah keadaan orang yang bagus fisiknya, mungkin terlihat dia
Nah, apa namanya, tampan, cantik, ya. Tetapi akhlaknya sangat buruk. Nah, maka keadaannya mirip dengan orang munafik yang lahiriahnya bagus tapi batiniahnya sangat buruk. Waliyadzubillah. Dan dia termasuk dari orang yang paling buruk. Nah, tapi seburuk-buruknya dia, ya, seburuk-buruknya manusia adalah fisiknya yang tidak bagus, akhlaknya lagi tidak bagus. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka doa ini, ya, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya dua hal, yaitu fisik yang bagus dan akhlak yang bagus. Tetapi yang diutamakan adalah akhlak. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisikku, bentuk penciptaan diriku, maka baguskanlah akhlakku. Baguskanlah akhlakku. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama menyebutkan bahwasanya manusia seburuk apapun dia, selama dia adalah manusia, maka dia masuk dalam keumuman ayat walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Bagaimanapun fisiknya orang tersebut masuk di dalam ayat ini. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Artinya manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan hewan. Bagaimanapun bagus dan cantiknya hewan itu, tidak akan sebanding dengan manusia. Siapa hewan yang paling mirip dengan manusia? Kera. Yang paling mirip dengan manusia. Nah, tetapi bersamaan dengan itu tidak bisa manusia dibandingkan dengan kera. Sekalipun mungkin boleh dikatakan kalau dia sebagai hewan yang paling mirip dengan manusia, tetapi tetap manusia yang lebih bagus penciptaannya daripada kera. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kenapa? Karena Allah menyatakan ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, yakni fisiknya itu paling bagus. Makanya kan pernah ada seorang kisah nyata, seseorang yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang sangat cantik jelita. Maka saking dia merasa takjub dengan istrinya, dia bilang begini, wahai istriku, andaikan rembulan itu lebih cantik daripada dirimu, niscaya kamu saya talak. Dia berucap seperti itu. Saking dia merasa takjub dengan apa? Kecantikan istrinya. Wahai istriku, katanya, andaikan rembulan itu lebih cantik daripada dirimu, niscaya kamu saya talak. Betul enggak bulan itu lebih cantik dari manusia? Ucapan ini, setelah dia ucapkan seperti itu, istrinya langsung pisah ranjang. Nah, ya karena istrinya khawatir, karena istrinya menganggap aku tidaklah lebih cantik daripada rembulan itu, dan konsekuensinya saya tertalak, ya kan. Akhirnya dia mengurung diri dari suaminya. Maka akhirnya suaminya tersebut pun, ya, dia merasa, aduh gimana ini. Nah, akhirnya dia tanyakan kepada ulama, bagaimana, apakah memang jatuh talak? Artinya begini, kalau rembulan itu, ya, ternyata lebih cantik daripada istrinya dan keumuman manusia,
maka istrinya tertalak. Tapi kalau ternyata istrinya lebih cantik memang, maka istrinya tidak tertalak. Dikumpulkan ulama pada masa itu. Ternyata banyak dari para ulama yang berpendapat rembulan lebih cantik daripada manusia. Bahkan secantik-cantiknya manusia lebih cantik rembulan. Oh, dia kalang kabut. Nah, konsekuensinya istrinya tertalak ini. Tapi ternyata ada salah seorang alim di masa itu yang dia berpendapat bahwasanya tidak, manusia lebih cantik daripada bulan. Ditanya sama sang raja, kenapa kau beralasan begitu? Masa rembulan lebih jelek daripada manusia? Maksudnya, masa manusia lebih cantik daripada bulan, lebih bagus daripada bulan? Kata alim ini, betul. Manusia lebih cantik daripada bulan. Mana dasarmu? Dia bacakan ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dari semua penciptaan yang ada. Maka berdasarkan pendapat si alim ini, dan ternyata dia betul bahwa manusia itu lebih cantik daripada rembulan. Maka akhirnya istrinya tidak jadi tertalak. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam bentuk yang terbaik, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan bentuk fisik manusia. Nah, sehingga janganlah seseorang itu merasa hina ketika misalnya dia melihat, oh, wajah saya tidak cantik, tidak tampan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Makanya Nabi SAW kan menyebutkan hadis ini, ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan fisikku. Ini jangan dikira bahwasanya kalau orang yang jelek rupanya tidak usah mengucapkan doa ini, karena kan rupanya tidak bagus. Enggak. Karena secara umum biar bagaimanapun wajah seseorang itu tetap dia paling bagus fisiknya, paling bagus penciptaannya daripada atau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bertawassul dengan perbuatan Allah, yaitu menciptakan. Bertawassul dengan perbuatan Allah, yaitu menciptakan manusia. Dengan dari situ beliau meminta kepada Allah supaya dibaguskan akhlaknya. Dan ini dari bentuk tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang masyru' itu ada 3 macam. Yang pertama bertawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatannya. Nah, ya, karena Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah nama-nama yang maha indah itu, maka berdoalah kepada Allah dengan nama yang indah itu. Itu bertawassul dengan nama Allah, sifatnya, perbuatannya, seperti hadits ini. Ini bertawassul. Dan itu dari bentuk doa yang sangat bagus. Nabi SAW terkadang bertawassul dengan nama, sifat atau perbuatan Allah di dalam doanya. Yang kedua, tawassul dengan amal-amal soleh. Kita banyak beramal soleh, misalnya boleh bertawassul dengan amal soleh. Misalnya kita bilang, ya Allah, karena baktiku sama orang tuaku, ya Allah, limpahkanlah rezeki kepadaku, misalnya begitu. Boleh berdoa dengan doa seperti itu. Dan yang ketiga, tawassul yang disyariatkan, tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup, ya, yang hadir di hadapan kita. Ini kita misalnya minta ada orang soleh, ya, kita bilang doakan saya supaya saya tetap istiqomah. Atau terkadang misalnya ada orang mau berangkat pergi haji umroh, ya misalnya
kita titip doa, tolong doakan saya. Nah, itu boleh berdoa dengan apa? Perantaraan orang soleh yang masih hidup. Nah, yang tidak ada dalilnya sama sekali, ya, itu bertawasul dengan orang yang sudah mati. Nah, bertawasul dengan orang yang sudah mati itu tidak ada tawasul bentuk yang seperti itu. Tetapi tawasul itu ada dengan hal-hal yang tadi disebutkan. 3 macam tawasul. Tawasul dengan nama, sifat atau perbuatan Allah, kemudian tawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan, dan yang ketiga tawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Nah, taib, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pujian kepada Allah dan pengakuan akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Ini kan bentuk pengakuan. Iya, ya Allah, Engkau telah membaguskan ciptaan diriku, dan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Seorang itu mesti bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kalau misalnya dia melihat ada sesuatu pada dirinya yang kurang, misalnya ada pada sesuatu pada dirinya dari fisiknya yang kurang, maka jangan merasa minder atau merasa hina, jangan. Tetapi apa? Dia harus melihat ke bawah. Iya. Sebagaimana dalam urusan dunia itu, seseorang itu jangan melihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Kalau dia merasa kurang pada fisiknya, maka lihat kepada orang yang ada di bawahnya. Masih banyak orang-orang yang lebih kurang daripada dia. Nah, supaya dia banyak-banyak bersyukur. Sebab kalau dia melihat kepada yang di atas, nanti tidak bersyukur. Kalau dia melihat kepada yang di bawah, dia bersyukur. Alhamdulillah, saya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat seperti ini. Ada orang ya tidak seperti saya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian juga di dalam hadits ini terdapat faidah bahwasanya ketika seseorang meminta kepada Allah akhlak yang baik dan Allah kabulkan hal tersebut, maka dengan akhlak yang mulia yang ada pada dirinya, maka dia akan hidup dengan tenang, dia akan hidup dengan nyaman, dia akan selalu mendapatkan ridha Allah dan jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak dianugerahkan akhlak yang mulia, maka terkadang hidupnya tidak merasa nyaman, tidak ada ketenangan, ya, dan terkadang murka Allah Subhanahu wa taala menghampiri dirinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, dan juga di dalam hadits ini kita berdoa dengan doa ini karena mencontoh Nabi SAW. Orang yang paling mulia akhlaknya, bersamaan dengan itu beliau tetap meminta kepada Allah dengan doa seperti ini. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah al-Andalusi dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Siyar pada halaman 91, beliau mengatakan, "Man arada khairal akhirah wa hikmatad dunya wa adlas sirah wal ihtiwa ala mahasinil akhlaq kulliha wastihqaq al-fadail bi asriha falyaqtadi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal yasta'mil akhlaqahu wa siyarahu ma amkanahu a'anana Allahu ala al-ittisa' bihi bimannihi amin." Kata Ibnu Hazm rahimahullah, siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, hikmah yang ada di dunia, kelurusan dalam perjalanan hidupnya, yang memuat akhlak-akhlak yang baik seluruhnya, dengan itu dia berhak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, maka contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia mempergunakan akhlak yang mulia di dalam menjalani hidup ini. Di dalam menjalani hidup ini semampunya, sebisanya, ya, semaksimal mungkin dia upayakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk,
ya mendapatkan hal yang demikian dengan karunia-Nya, amin. Ini ucapannya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Maka seorang muslim hendaknya banyak berdoa kepada Allah dengan doa ini, ya, dan terus berdoa kepada Allah dengan doa ini supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan akhlaknya selain menyempurnakan fisiknya. Nah, selain menyempurnakan fisiknya. Dan hadis ini juga menunjukkan selain kita perhatian terhadap bentuk atau namanya akhlak kita, tetapi bukan artinya kita tidak membaguskan fisik kita. Seseorang terkadang juga dituntut untuk membaguskan fisiknya, yakni penampilan luarnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga ya berpenampilan dengan penampilan yang indah. Nah, berpenampilan dengan penampilan yang indah. Ya, dan hal tersebut terkadang juga dituntut bagi seseorang, karena muslim itu ya dituntut untuk rapi, bersih, naam, ya, dan jauh dari apa namanya hal-hal yang membuat jelek dirinya. Tetapi bukan bermewah-mewah, bukan berlebih-lebihan dalam penampilan, naam, yang mana hal tersebut tentu dilarang di dalam agama kita. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam hadis ini pula kita bisa mendapatkan faidah disunnahkannya doa dengan doa yang ini. Disunnahkannya berdoa dengan doa seperti ini. Makanya hafalkan ya ikhwan doa ini, kemudian panjatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia di dalam doa-doa permintaan kita ya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seseorang yang dianugerahkan oleh Allah akhlak yang mulia, maka itu merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini pula terdapat bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa hamba yang menciptakan perbuatan dirinya. Hamba katanya menciptakan perbuatan dirinya. Ini tidak benar. Karena yang menciptakan itu adalah Allah. Allah menciptakan kita dan perbuatan kita pun Allah ciptakan. Allah itu pencipta manusia dan perbuatan manusia pun Allah ciptakan. Makanya disebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan amal perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita, amalan kita itu pun diciptakan oleh Allah. Jadi bukan kita yang menciptakan. Iya. Bukan kita yang menciptakan. Karena semuanya itu ciptaan Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini kecuali ciptaan Allah. Termasuk perbuatan kita. Termasuk apa? Perbuatan kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari hadis ini pula seseorang sebagaimana dia berakhlak dengan akhlak yang mulia dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, ya, maka dia pun harus berusaha. Karena yang namanya akhlak itu perlu diusahakan. Kata para ulama, orang itu terkadang diberikan oleh Allah akhlak memang dari tabiatnya baik. Ada orang seperti itu, dan itu tentu kemuliaan bagi dirinya. Dan ada juga orang, dan ini mungkin kebanyakan orang, dia nanti bisa berakhlak baik kalau dia melatih dirinya untuk itu. Dia melatih untuk dirinya untuk hal tersebut. Ini terkadang butuh latihan. Terkadang seseorang butuh memaksa dirinya. Karena seseorang itu bisa berakhlak dengan cara seperti itu. Dia memotivasi diri, melatih diri, memaksa diri terkadang untuk hal tersebut. Jadi bukan hanya berdoa kepada Allah, tetapi tanpa ada usaha, ya, dia pun juga harus berusaha kepada Allah.
Nah, dan doa meminta akhlak yang mulia itu diantaranya doa ini, dan juga ada doa yang lain yang Nabi SAW juga berdoa dengan itu sama, ya, untuk meminta akhlak yang mulia. Seperti doa Nabi SAW dari hadits Ali bin Abi Thalib, ya, Nabi berdoa, wahdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ini doanya. Ya Allah, beri petunjuk kepadaku untuk berakhlak mulia, karena tidak ada yang bisa menunjukinya kecuali Engkau, dan palingkan dariku akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa memalingkannya dariku kecuali Engkau. Ini juga dari doa Nabi SAW. Hanya ini doanya agak panjang, sebelumnya ada, setelahnya ada. Yang paling pendek doa ini. Yang paling pendek apa doa ini? Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sinnya itu ditasdid. Jadi hassanta, bukan hasan, bukan hasanta, tapi hassanta. Sinnya itu dua, kalau ditulis S-nya itu dua. Kalau ditulis pakai bahasa Indonesia, sin asanya S-nya itu dua. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, itu ikhwan. Baik. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka ini yang bisa kami paparkan terkait dengan hadis yang mulia ini, ya. Dan apa namanya? Ini merupakan pembahasan terakhir di kitab atau di bab Targhib fi Makarimil Akhlak. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk bab baru. Ini bab tentang zikir dan doa. Makanya penulis rahimahullah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau sangat baik di dalam menutup bab ini dengan doa ini, karena setelahnya beliau akan menyebutkan bab tentang zikir dan doa. Maka di bab-bab selanjutnya kita akan banyak menyinggung tentang masalah zikir dan juga tentang masalah doa. Dan ini bagian dari akhlak. Di antara akhlak seseorang itu dia banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.